Dalam buku Meet the Rabbis, Rabbinic Talk and the Teaching of Jesus, karangan Brett H. Young, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan beberapa prinsip hukum Taurat yang juga diajarkan oleh para rabi Yahudi. Nah, kita bisa melihat beberapa pengajaran tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hukum kasih, yaitu hukum kasih sebagai inti daripada hukum Taurat. Tuhan Yesus menekankan bahwa inti dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan sesama manusia. Ketika ditanya hukum yang terutama, Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, prinsip ini ternyata sejalan dengan ajaran para rabi Yahudi yang juga mengajarkan bahwa kasih merupakan inti dari seluruh perintah dalam hukum Taurat. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 25-28 terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Pada suatu kali di ayat yang ke-25, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Di dalam ayat ini, jelas mengungkapkan setiap orang Yahudi itu sudah memahami pengajaran tentang hukum kasih, yang merupakan inti daripada hukum Taurat. Di situ dicatat bahwa ahli Taurat itu dapat menyebutkan hukum kasih sama persis seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ahli Taurat ini tidak belajar dari Tuhan Yesus tentang hukum kasih. Dia belajar dari pendidikan-pendidikan Yahudi tentang hukum Taurat, di mana intinya adalah hukum kasih. Itu berarti bahwa setiap orang Yahudi sudah memahami hukum kasih, dan Tuhan Yesus juga mengajarkan prinsip hukum Taurat ini kepada murid-muridnya setelah masa Yohanes Pembaptis. Jadi hukum kasih itu adalah pengajaran umum yang diajarkan di dalam pendidikan agama Yahudi masa itu. Dan hukum kasih itu adalah pengajaran utama yang pokok, yang umum, yang dipahami, bahkan sudah dihafalkan oleh semua masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih, masyarakat Yahudi sudah hafal hukum kasih. Sebelum Tuhan Yesus pelayanan di umur yang ke-30, masyarakat Yahudi sudah mengetahui tentang hukum kasih, sudah hafal rumusan hukum kasih. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama yang diajarkan rabi Yahudi, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan pokok-pokok ajaran hukum Taurat di dalam pengajarannya dan pelayanannya setelah masa Yohanes Pembaptis. Itu berarti hukum Taurat dan kitab para nabi bukan berhenti sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus masih menggunakannya, masih mengaktifkannya di dalam pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, penerapan hukum kasih dan keadilan. Tuhan Yesus mengkritik praktek keagamaan yang menekankan ritual lahiriah tanpa mempraktekkan aspek kasih dan keadilan. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka membayar persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi perhatikan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak mendiskreditkan hukum Taurat,
Justru Tuhan Yesus merekomendasikan. Nah, di dalam Matius 23 ayat 23 ini tersirat dan tersurat bahwa Tuhan Yesus setuju dengan pengajaran-pengajaran para rabi Yahudi tentang hukum Taurat yang berisi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan Tuhan Yesus menggunakan pengajaran rabi Yahudi itu untuk mengcounter balik apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai suatu kritik yang mengkritik praktek keagamaan mereka yang hanya menekankan ritual lahiriah tanpa memperhatikan praktek atau aspek kasih dan keadilan yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pikuach nefes, yaitu menyelamatkan kehidupan. Dalam tradisi Yahudi, kalau ini bicara tentang tradisi Yahudi, itu berarti ada pengajaran-pengajaran dari para rabi Yahudi diajarkan kepada masyarakat Yahudi yang menjadi tradisi Yahudi. Nah, dalam tradisi Yahudi, prinsip pikuach nefes itu mengajarkan bahwa menyelamatkan nyawa seseorang itu lebih diutamakan daripada mematuhi hukum Sabat. Tuhan Yesus menerapkan prinsip ini ketika Ia menyembuhkan seseorang pada hari Sabat dan menunjukkan bahwa perbuatan baik dan penyelamatan nyawa lebih penting daripada kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan Sabat. Ini bukan pengajaran asli Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutipnya dari ajaran rabi Yahudi, yaitu prinsip pikuach nefes. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan prinsip-prinsip hukum Taurat di dalam tradisi Yahudi, dan dia melaksanakan itu, mempraktekkan itu di dalam pelayanannya. Ketika salah satu kesempatan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian yang keempat, di dalam ajaran Tuhan Yesus yang memiliki satu korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Taurat, yaitu berkaitan dengan membangun pagar di sekitar Taurat. Para rabi Yahudi itu mengajarkan pentingnya membuat batasan tambahan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, konsep yang dikenal sebagai membuat pagar di sekitar Taurat. Nah, Tuhan Yesus dalam pengajarannya memperluas pemahaman tentang dosa dengan menekankan bahwa bukan hanya tindakan lahiriah yang penting, tetapi juga sikap hati dan pikiran. Misalnya dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memandang perempuan dengan nafsu sudah dianggap berzina di dalam hati, sehingga itu memperketat standar moral untuk mencegah dosa. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam metode pengajarannya seperti ini, itu disebut dengan membangun pagar di sekitar Taurat. Jadi, para rabi Yahudi mengajarkan bahwa ada hal-hal yang lain sebagai bentuk dalam tanda petik ya, satu penafsiran yang dapat digunakan sebagai tambahan-tambahan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, di sini Tuhan Yesus kemudian mengembangkan konsep berzina yang terdapat di dalam hukum Taurat, bahkan bukan saja sekedar menambahkan, menyempurnakan di sekitar Taurat itu tentang konsep perzinahan di dalam Matius 5 ayat 27. Nah, dengan melakukan ini sebenarnya Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama yang dilakukan para rabi Yahudi, yaitu membangun pagar di sekitar Taurat. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan berkaitan dengan pengajaran tentang perzinahan, itu adalah pengajaran-pengajaran Yahudi, yaitu pengajaran-pengajaran hukum Taurat yang dia kembangkan dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Membangun pagar di sekitar hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat, mengajarkannya. Jadi Tuhan Yesus di dalam pengajarannya masih menggunakan hukum Taurat sebagai landasan utama pengajarannya yang kemudian menyempurnakan hukum Taurat itu. Dan itu dilakukannya setelah zaman Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, Tuhan Yesus itu tidak hanya menegaskan ajaran-ajaran rabi Yahudi mengenai hukum Taurat,
Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan penekanan yang lebih di dalam aspek-aspek batiniah dan moral dari hukum Taurat tersebut. Jadi dapat kita katakan bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang ternyata setelah kita selidiki berasal dari hukum Taurat. Tuhan Yesus menggunakan hukum Taurat sebagai fondasi dasar untuk pengajarannya, ya. Dan fondasi dasar hukum Taurat dibangunlah konsep teologi perjanjian baru menurut pengajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu hukum Taurat yang disempurnakan, mengkonvert hukum Taurat tadi menjadi hukum Kristus. Begitu.